Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hafian, M64 dari UI Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya ingin mengunjungi industri yogurt, tapi secara virtual nih teman-teman. Yuk kita simak videonya. Nah, yang pertama ada bahan baku. Yogurt adalah salah satu produk fermentasi berbahan dasar susu. Susu yang digunakan untuk pembuatan yogurt umumnya susu murni, susu skim, susu bubuk tanpa lemak, susu skim kondensat, susu yang sebagian lemaknya telah dihilangkan, ataupun kombinasi dari berbagai macam susu tersebut. Untuk produksi dalam skala besar biasanya digunakan tambahan padatan susu tanpa lemak atau susu bubuk tanpa lemak. Bahan tambahan yang digunakan untuk membuat yogurt diantaranya ada pemanis yang biasanya digunakan adalah sukrosa, pewarna makanan, bahan penstabil seperti gelatin, dan buah-buahan sebagai flavor. Alat yang digunakan diantaranya ada panci stainless steel untuk memasak dan mempasteurisasi susu, pengaduk kayu untuk mengaduk pada proses pemasakan, kompor gas untuk memasak susu, tabung gas untuk bahan bakar, termometer digunakan untuk mengukur suhu susu pada waktu pendinginan, inkubator untuk menginkubasi susu menjadi yogurt, dan gelas plastik serta cup sealer untuk mengemas yogurt. Selanjutnya ada proses pembuatan yogurt. Yang pertama itu ada perebusan. Siapkan seliter susu dan tuang ke dalam panci. Aduk susu sambil dipanaskan pada api sedang. Begitu susu mulai mendidih, api dikecilkan. Biarkan susu mendidih sekitar 10 menit. Tambahkan 100 gram susu skim dan 100 gram gula halus dan aduk lagi. 2. Pendinginan. Selesai perebusan, susu dihomogenisasi dan didinginkan hingga suhu 45 derajat Celcius. Pada saat pendinginan ini ditambahkan essence sebanyak 7 ml dan juga pewarna. Ketiga, ada penginokulasian. Siapkan starter berupa biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, masing-masing 30 ml. Susu dengan suhu 45 derajat Celcius itu diinokulasikan dengan starter tersebut. Pencampuran starter dengan susu harus merata dan dilakukan secara bersih agar tidak tercemar oleh bakteri lain. Selanjutnya ada pemeraman. Suhu yang baik untuk pertumbuhan biakan yogurt adalah sekitar 45 derajat Celcius. Calon yogurt tersebut sebaiknya diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya Anda tinggal menunggu 5 jam. Perhatikan apakah susu sudah menggumpal atau belum. Jika sudah, susu boleh diangkat. Setelah yogurt menggumpal, ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, langsung memakannya dengan sendok. Kedua, mengaduk gumpalannya hingga pecah menjadi cairan kental merata. Terakhir, ada pasteurisasi. Untuk memperpanjang umur simpan, yogurt harus dipasteurisasi. Caranya adalah siapkan dandang berisi air, panaskan air hingga suhu 70 derajat Celcius, masukkan yogurt dan biarkan selama 15 menit. Yogurt akan awet sampai 2 minggu. Terdapat beberapa macam produk yogurt yang dihasilkan. Di antaranya ada yogurt drink, yogurt dengan tekstur cair, yogurt thick dan creamy, yogurt dengan tekstur kental, dan yogurt set, yogurt dengan tekstur seperti puding. Dalam industri yogurt dihasilkan limbah cair. Proses pengolahan limbah cair digunakan sistem kombinasi antara lain secara fisika, kimia, dan biologi. Karakteristik khusus dari limbah cair pada industri pengolahan susu memiliki kerentanan terhadap pertumbuhan mikroorganisme yang mudah mengalami pembusukan dan dapat membahayakan lingkungan industri. Proses yang digunakan dalam pengolahan limbah ini ialah dengan menambahkan bakteri yang dapat mengurangi kadar limbah yang membahayakan lingkungan, sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan sekitar pabrik maupun dimanfaatkan kembali. Ketiga, diatur dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Pada bagian pengemasan memiliki angka kecelakaan kerja paling tinggi setiap tahunnya. Perusahaan telah menyediakan APD berupa sepatu boots, topi, masker, dan sarung tangan. Namun, menurut hasil observasi, banyak pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap sesuai peraturan perusahaan. Selain APD, pihak manajemen juga akan mendaftarkan seluruh karyawan tetap untuk menerima BPJS Ketenagakerjaan. Manajemen juga akan melakukan training.
pada saat penyambutan karyawan baru. Hal ini ditujukan agar karyawan mampu menangani kejadian-kejadian di luar dugaan yang terjadi selama jam operasional kerja. Kandungan kimia dalam produk yogurt ada asam laktat. Tahapan pembentukan asam laktat oleh laktosa dimulai dengan laktosa yang dihidrolisa oleh biakan menjadi glukosa dan galaktosa atau galaktosa 6-fosfat. Selanjutnya, melalui rantai glikolisis, glukosa diubah menjadi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada kelompok bakteri pemecah gula susu laktosa, sehingga kelompok bakteri ini digunakan dalam pengolahan susu. Perubahan laktosa menjadi asam laktat dilakukan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lalu ada gula. Penambahan gula juga sangat diperlukan untuk meningkatkan rasa manis dan produk susu fermentasi menjadi lebih enak. Pemanis yang umum digunakan pada produk susu fermentasi adalah sukrosa. Yogurt memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai perbaikan nilai gizi. Kandungan asam laktat dapat mempercepat pengeluaran cairan lambung, menyebabkan transport makanan ke usus akan lebih cepat. Yang kedua, metabolisme kolesterol. Susu fermentasi sangat berguna bagi penderita penyakit jantung koroner dan kanker kolon. Diet yogurt dapat menurunkan kolesterol 5-10%. Selanjutnya, sebagai pencegahan kanker, keberadaan bakteri asam laktat dapat merangsang pergerakan isi saluran pencernaan sehingga dapat menurunkan konsentrasi prokarsinogen. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk membuat video ini. Nah, gimana teman-teman kunjungan industri secara virtualnya? Asik kan? Dari kunjungan industri secara virtual ini, kita bisa tahu konsep industri yogurt tuh sebenarnya kayak gimana sih. Makasih ya teman-teman udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi.